Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kita lanjutkan biologi. Kali ini materinya masih di sistem reproduksi, tapi kita pindah ke organ reproduksi pada perempuan. Jadi kita bahas anatominya. Kalau kemarin sudah mengerjakan proses pembentukan ovum ya, ada oogenesis itu, tapi kali ini kita nggak akan bahas ke situ, kita bahas ke anatominya dulu, anatomi organ reproduksi perempuan. Nanti kalau sudah paham anatominya, baru nanti kita lanjutkan ke proses oogenesis. Langsung aja ya. Jadi kita akan fokus ke reproductive organs, produce and transport gametes. Jadi bagaimana organ reproduksi pada manusia itu nanti bisa memindahkan gamet gitu. Focus on humans, konsep 6. The female external reproductive. Jadi yang pertama kita bahas yang eksternal dulu. Kalau pada laki-laki tadi organ eksternal itu ada skrotum dan ada penis. Tapi kalau pada perempuan organ yang eksternal itu ada 3 bagian. Jadi yang pertama yang namanya klitoris. Ini ya, klitoris. Kemudian yang kedua ada 2 set labia. Jadi ada 2 set. Atau kalau kita bagi 3 berarti nanti klitoris, labia mayora sama labia minora. Jadi ada 3 organ luar. Pada perempuan berarti yang pertama klitoris, terus ada labia. Labia ini nanti ada 2, mayora sama minora. Ini yang di bagian luarnya. Kemudian di bagian dalam organ reproduksi perempuan, di bagian dalam yang paling penting, apa yang paling penting? Yang paling penting nanti adalah ovarium, yang bagian dalam ya. Yang pertama ovarium. Jadi ovarium ini yang nanti akan memproduksi sel telur. Ini juga pusat produksinya hormon pada reproduksi wanita. Setelah ovarium apa lagi? Untuk wanita nggak serumit laki-laki nanti ya, apa organnya, tapi mekanismenya lebih rumit pada perempuan. Ada ovarium, kemudian ada rahim atau kita sebut uterus, rahim. Ruangan apa lagi kemudian? Setelah rahim ada vagina. Terus ada apa lagi? Oviduct atau tuba fallopi. Atau saya urutkan aja ya. Saya urutkan dari ovarium nanti ke oviduct atau tuba fallopi. Setelah tuba fallopi nanti ada rahim atau uterus. Setelah uterus nanti ada struktur yang namanya cervix. Kemudian ada vagina. Ini cuma ini untuk organ yang ada di bagian dalam. Tapi nanti ada lagi kelenjarnya pada perempuan ya, yang berupa kelenjar. Ada yang namanya kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin. Nanti lebih jelasnya kita bahas di gambar. Jadi ini untuk organ luarnya ada klitoris dan labia. Ada klitoris dengan 2 set labia mayora sama minora. Kemudian bagian dalamnya nanti ada gonad, a pair of gonads. Yang dimaksud gonad itu berarti organ yang menghasilkan gamet. Kalau di sini berarti ovarium, ada sepasang ovarium ya, sebelah kanan dan kiri. Kemudian ada system of ducts, jadi sistem yang berupa saluran. Salurannya apa? Salurannya oviduct, ini berupa saluran. Kalau uterus ini bukan saluran, tapi dia nanti sebagai chambers, ruangan untuk carry gamet, untuk membawa gamet, terus nanti juga untuk mengandung embrio atau bayi nanti disimpan di dalam uterus ini ya. Kalau cervix ini, cervix dan vagina ini nanti tempat masuknya sperma atau tempat terjadinya kopulasi atau pertemuan antara alat kelamin jantan dan betina pada manusia.
Nah ini kalau kita lihat dari samping, jadi organ reproduksi perempuan kayak gini. Ini bagian depan ya, perutnya. Di sini bagian belakang, punggungnya. Nah di sini ada beberapa organ, tapi jangan ini yang putih ini ya. Putih ini adalah tulang pubis. Masih ingat dulu waktu kita di sistem gerak ya, ada 3 tulang di pinggul manusia, ada ilium, ada ischium. Ilium itu tulang yang ada di samping sini ya, panggul, kemudian ischium ada tulang duduk, satu lagi pubis, tulang yang ada di depan sini, pubis, tulang kemaluan. Ini ada di depan sini. Yang di sini ini adalah rahimnya, rahim perempuan, uterus. Jadi rahim ini terletak di atas, kandung kemih justru ada di bawah kandung kemihnya. Beda struktur kandung kemih perempuan dengan laki-laki. Kalau laki-laki cenderung agak tinggi, posisinya di sekitar sini. Kalau perempuan kandung kemihnya lebih rendah gitu, dan salurannya lebih pendek, uretranya gitu. Jadi tadi kita mulai dari sini ya, ovarium, tapi ini kurang jelas kalau kita lihat dari samping. Jadi kita akan ganti gambar selanjutnya. Nah di sini ini kalau organ reproduksi perempuan dilihat dari luar, lihat dari luar, jadi dipotong dari depan gini ya. Bisa kita lihat di sini ada sepasang gonad tadi. Ini yang namanya ovarium. Setelah ovarium ini nanti dia akan menghasilkan sel telur. Sel telurnya nanti dikeluarkan ke saluran yang ada di sini. Ini yang namanya saluran oviduct yang tadi ya, oviduct atau tuba falopi. Ini ada di sini. Nanti dia membawa sel telur. Kemudian nanti sel telur apabila dibuahi nanti akan bertahan di dalam rahim. Ini bagian sebesar ini yang disebut dengan rahim atau uterus. Bagian bawahnya lagi di sini ada serviks. Ini sering dengar ya, kanker serviks gitu misalnya. Serviks itu sebetulnya apa? Tulang belakang di bagian sini juga disebut serviks. Jadi serviks itu sebetulnya leher artinya. Kenapa di sini juga disebut serviks? Karena ini adalah leher dari rahim, leher rahim. Bagian depan ini yang vagina nanti, tempat masuknya sperma di sini vagina. Kita bahas satu-satu dulu. Kemarin proses terbentuknya ovum. Berarti kalau urut-urutan organnya tadi dimulai dari sini ya. Ovarium, oviduct atau tuba falopi, uterus. Kemudian nanti ketika melahirkan sampai jadi bayi itu nanti keluar lewat vagina. Nah di sini di dalam ovarium dulu. Ovarium ini kan dia berupa gonad. Jadi kalau pada wanita ada satu pasang ovarium terdiri dari dua-duanya ini aktif, tapi biasanya matangnya nanti bergantian. Bisa yang kanan dulu, kemudian besok yang kiri dulu gitu bergantian. Jadi tidak mematangkan sel telur secara bersamaan. Kalau seandainya sel telurnya matang bersamaan gimana? Ini mengeluarkan satu sel ovum, ini juga nanti mengeluarkan satu sel ovum. Sementara ketika laki-laki spermanya dikeluarkan di sini ada ratusan juta sperma. Berarti 2 ovum nanti bisa dibuahi secara bersamaan. Akhirnya jadilah anak kembar. Tapi kembar yang tidak identik nanti ya, karena dari 2 ovum yang berbeda. Tapi umumnya nanti hanya satu ovarium yang menghasilkan satu ovum untuk satu kali masa subur gitu ya, satu kali pematangan ovum gitu. Jadi di dalam ovarium ini terdapat banyak folikel. Jadi folikel itu adalah semacam ruangan di dalam ovarium itu yang nanti tiap satu folikel ini nanti berisi satu sel telur gitu. Jadi folikel ini berisi sel telur. Nah di dalam tubuh manusia ketika perempuan dilahirkan itu kurang lebih ada 400.000 folikel. Sudah tersedia 400.000 folikel gitu, yang masing-masing nanti terdiri dari sel ovum, tapi sel ovum yang belum matang gitu ya, calon ovum yang belum matang. Tapi nanti yang dimatangkan folikel ini yang nanti bisa benar-benar jadi ovum, jadi sel telur itu mungkin hanya ratusan. Berkisar rentangnya berbeda dari pertama kali perempuan mengalami menstruasi atau pertama kali baliknya perempuan ya, sampai nanti dia mengalami menopause gitu. Dihitung aja jumlah bulannya dalam sekian tahun berarti berapa bulan. Itu jumlah telur yang dimatangkan. Tiap perempuan tapi nanti berbeda-beda. Gitu. Jadi di sini ada folikel. Folikel ini nanti di dalamnya mengandung sel telur. Jadi ketika
sudah saatnya masa pematangan telur ya. Salah satu folikel nanti akan berkembang. Salah satu folikel di sini jadi akan membesar. Terus sel telurnya nanti berkembang. Ingat proses oogenesis kemarin ya, dari oogonium nanti jadi oosit primer, kemudian jadi oosit sekunder, sebelum nanti menjadi ootit dan menjadi ovum. Nah, oosit sekunder itu nanti akan dikeluarkan oleh folikel ini. Jadi tadi folikel berkembang, salah satu folikel ya, dari sekian ratus ribu folikel tadi, salah satu folikel akan berkembang membesar, kemudian nanti sel telurnya nanti berkembang sampai menjadi oosit sekunder. Kalau sudah oosit sekunder, nanti oosit sekunder itu akan dikeluarkan ke sekitar sini, dikeluarkan dari ovarium, berarti nanti yang tersisa tinggal folikel yang kosong. Folikel yang kosong ini nanti akan berubah jadi yang warna kuning ini menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini tetap dipertahankan karena dia nanti berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Jadi ovarium ini sudah mampu menghasilkan estrogen ya, tapi nanti dengan adanya corpus luteum, estrogennya ini nanti ditingkatkan lagi. Itu sangat berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi perempuan. Nanti kita bahas selanjutnya. Sudah, ini jadi folikel, kemudian oosit sekundernya dikeluarkan, sel telurnya dikeluarkan, folikel yang tersisa nanti berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum menghasilkan estrogen dan progesteron. Kalau nanti sel telurnya ini ternyata tidak dibuahi, berarti nanti corpus luteum ini nanti akan luruh lagi, dia akan terdegenerasi istilahnya, akan rusak, corpus luteumnya hilang nanti ya, tapi nanti akan diganti oleh folikel yang lain. Folikel yang lain nanti mulai matang lagi gitu. Jadi siklusnya selalu berulang. Itu yang terjadi pada folikel. Kemudian tadi ada oosit sekunder yang lepas di sini ya. Oosit sekunder tadi dilepaskan di ruangan sekitar ovarium di sini. Di sini jadi ada saluran ovidak. Saluran ovidak ini ujungnya terbuka. Jadi ketika oosit sekunder keluar atau sel telurnya keluar, nanti sel telur ini akan masuk ke dalam ovidak atau ke dalam tuba falopi. Kok bisa masuk gitu? Karena di dalam tuba falopi ini jadi banyak silianya. Sama kayak dulu waktu kita bahas tenggorokan ya, di dalam tenggorokan itu ada banyak silia juga yang dia fungsinya untuk mengangkat mukus lendir ke atas. Nah, di sini juga ada banyak epitel bersilia di ovidak ini. Epitel bersilia ini nanti dia akan bergerak membentuk aliran, menyebabkan ada aliran ke arah dalam sini. Aliran. Jadi nanti oosit sekunder atau calon ovum di sini ya, sel telur tadi yang bebas di sini nanti akan masuk karena terbawa aliran oleh getaran silia. Getaran silia yang ada di dinding ovidak atau dinding tuba falopi. Oke, selanjutnya oosit sekunder nanti dia akan berkembang di sini menjadi ootit sampai menjadi ovum. Itu nanti akan masuk di ovidak, di tuba falopi ini ya, sampai sepanjang ini. Nah, apabila nanti tidak dibuahi, tidak perempuan sudah ovumnya sudah matang tapi tidak dimasuki sperma gitu. Tidak dimasuki sperma, berarti nanti akhirnya ovum akan jalan terus ke sini. Jalan terus sampai nanti dikeluarkan gitu. Berarti tidak terjadi pembuahan ya. Nah, dinding endometrium ini nanti yang sudah membesar karena mempersiapkan diri untuk ditempeli janin, ternyata tidak ada janin yang datang. Tadi yang datang cuma ovum, bukan janin. Akhirnya nanti dia luruh lagi dan jadilah menstruasi gitu. Tapi seandainya ovum di sini, kemudian ada sperma yang masuk. Sperma yang masuk nanti bertemu dengan ovum di sekitar daerah sini di tuba falopi. Maka di sini terjadi fertilisasi atau pertemuan antara ovum dengan sperma. Nanti keduanya bergabung menjadi zigot. Gitu, ada di sekitar sini ya. Kalau sudah terjadi fertilisasi di sini, nanti sel itu akan berubah. Sel ovum dan sperma tadi yang sudah bertemu zigot nanti akan berubah berkembang menjadi morula, menjadi blastula dan seterusnya nanti. Berkembang sampai nanti akhirnya menempel di rahim. Jadi saat masuk di rahim, rahim ini di sini ada uterine wall, ada dinding rahim. Bagian dalam ada yang disebut dengan endometrium. Jadi endometrium ini adalah lapisan dalamnya rahim, lapisan dalamnya uterus. Endometrium ini bisa membesar, bisa menebal. Kapan dia menebal?
menebal itu ketika dia mempersiapkan diri untuk ditempeli oleh calon bayi janin. Jadi tadi ovum yang sudah dibuahi sperma ketika sampai ke sini dan endometriumnya sudah membesar, nanti akan tertanam di dalam endometrium. Jadi endometrium ini nanti akan menyediakan nutrisi untuk calon bayi. Bayi di situ seterusnya sampai nanti membesar, berkembang di sini. Bayi di dalam rahim ya. Setelah itu nanti bayinya baru keluar ketika melahirkan gitu. Itu yang terjadi apabila terjadi kehamilan. Tapi kalau tidak terjadi kehamilan, tadi endometriumnya sudah terlanjur membesar, mempersiapkan diri untuk ditanami dengan janin, ternyata tidak ada janin yang datang. Akhirnya nanti endometrium ini dindingnya akan luruh lagi, dirusak gitu ya, dikeluarkan menjadi darah. Akhirnya terjadilah menstruasi gitu. Seperti yang sudah kita pelajari, kita bahas juga di fikih-fikih gitu ya, di ajaran fikih. Jadi paling lama masa menstruasi bisa sampai 15 hari maksimalnya, 15 hari apabila darah yang keluar sedikit-sedikit. Jadi peluruhan endometrium bisa terjadi selama 15 hari. Bisa juga yang sangat cepat terjadi selama 1 hari. Dalam 1 hari menstruasi cuma 1 hari apabila darah yang keluar banyak gitu. Jadi penebalan endometrium di sini tadi ya. Kemudian di sini ada cervix. Cervix ini tadi leher rahim. Di sini yang sering kita dengar terjadi kanker cervix kalau pada perempuan ya. Kalau ancaman paling paling umum pada laki-laki itu tadi kanker prostat. Kalau pada perempuan adalah kanker cervix di daerah leher rahim di sini. Kemudian di sini ada vagina. Vagina ini jadi tempat masuknya organ kelamin laki-laki, juga tempat masuknya sperma. Gitu. Nah, bagaimana sperma dari sini kok bisa masuk sampai ke sini, ke tuba falopi? Apa berenang gitu? Ini pasti sangat sulit gitu prosesnya ya. Jadi berenang kalau dari sini sampai ke ujung sana itu pasti sangat sulit prosesnya, sangat panjang. Jadi nggak bisa cuma mengandalkan kemampuan berenangnya sperma karena sangat terbatas. Makanya tadi ingat ketika kita bahas organ reproduksi laki-laki, ada sekresi dari vesikula seminalis yang namanya enzim koagulan. Makanya sperma ketika dikeluarkan itu nanti dia berbentuk endapan, berbentuk kental gitu, padat, bukan padat ya, berbentuk kental seperti mengendap gitu, menggumpal. Tapi nanti setelah masuk di sini, kita ingat lagi ada sekresi dari kelenjar prostat berupa enzim antikoagulan gitu. Jadi setelah sperma masuk ke dalam sini, kemudian nanti dinding vagina di sini nanti akan berkontraksi pada perempuan ya. Kontraksi ini untuk mendorong spermanya masuk ke dalam gitu. Cervix ini juga nanti lehernya akan naik. Jadi ketika perempuan sudah mengalami fase kedua gitu ya, nanti ketika fase keterangsangan gitu istilahnya, ini nanti uterusnya dia akan naik. Kalau uterusnya naik, ini leher cervix ini yang awalnya cekung ke bawah, ini nanti akan naik sampai lurus ke atas sehingga mempermudah masuknya sperma. Nah, sperma setelah masuk di sini nanti enzim antikoagulan dari prostat tadi akan bekerja supaya spermanya cair lagi. Sperma yang cair tadi akhirnya nanti berenang di sini ya. Berenang. Kalau ketemu ovum berarti nanti bisa terjadi pembuahan. Kalau nggak ketemu, yang matang ovum di sini, spermanya malah jalan ke sini gitu. Berarti nanti ya sudah spermanya akan mati, nggak terjadi pembuahan. Gitu. Ini ya pada perempuan gitu. Kita balik lagi ke gambar sebelumnya. Jadi tadi yang kita bahas itu dari sini. Ada ovarium, di sini nggak kelihatan, kemudian ada oviduct atau tuba falopi, lalu masuk di sini adalah rahim. Nah, ini dinding rahim yang menebal, tadi yang namanya endometrium bagian ini ya. Kemudian di sini ada leher cervix. Leher cervix. Baru di bawahnya di sini ada vagina. Dan di sini juga perlu kita ketahui bahwa saluran vagina ini berbeda dengan saluran untuk ekskresi, untuk buang air kecil. Jadi buang air kecil itu tidak dikeluarkan dari vagina. Gitu. Vagina ini khusus untuk organ reproduksi. Kalau air kencing dari mana? Salurannya ada di sini, uretra. Salurannya berbeda ya. Jadi di sini ada lubang vagina, di depannya di sini ada lubang lagi. Lubang ini untuk keluarnya urin. Uretra menyambung, di depannya sini ada kandung kemih. Nah, perhatikan strukturnya kalau pada perempuan, di sini ada rahim, di sini kandung kemih.
Ini rahimnya masih kecil di sini ya, karena tidak terjadi kehamilan. Bayangkan apabila di dalam sini ada bayinya, janinnya sudah tumbuh besar gitu. Kira-kira kandung kemihnya gimana nanti? Otomatis akan tergencet gitu ya, tergencet dengan uterus yang membesar. Makanya perempuan ketika hamil itu nanti lebih mudah buang air kecil, karena di sini ruangannya menyempit. Ruangan yang tadinya cukup besar nanti terganjal oleh keberadaan bayi di perut, apalagi kalau sudah hamil besar gitu ya. Nah di sini ini saluran uretra berbeda dengan saluran untuk reproduksi. Jadi bayi dilahirkan tidak mungkin keluar dari uretra, pasti bayi keluarnya dari vagina, dari sini nanti ya, vagina. Dan ini nanti ya bayi, bayangkan lubang sekecil ini dikeluarkan oleh bayi yang besar, sekitar ukuran 4 kilo nanti keluar dari sini. Makanya nanti tulang pubis di sini bisa merenggang sedikit ya, merenggang sedikit untuk jalan keluarnya bayi. Ada satu struktur lagi yang perlu kita ketahui di perempuan, dan ini nggak kalah penting. Tadi ada di sini kelenjar Bartholin tadi di sini ya, sudah kita sebut ada kelenjar Bartholin pada perempuan. Kalau laki-laki tadi yang menghasilkan mukus ada kelenjar yang namanya bulbouretral. Jadi pada laki-laki ada 3 kelenjar ya, vesicula seminalis, kemudian ada prostat, setelah itu baru bulbouretral. Kalau perempuan cuma satu ini aja, ada kelenjar Bartholin. Dan letaknya Bartholin ini di luar, tidak di dalam vagina. Bartholin. Fungsinya Bartholin apa? Bartholin ini yang nanti menghasilkan mukus atau menghasilkan lendir. Fungsinya lendir di sini jadi untuk mempermudah terjadinya proses perkawinan gitu ya, ketika koitus atau pertemuan antara kelamin jantan dan kelamin betina gitu. Di sini kulit apabila mengalami banyak gesekan itu kan pasti rawan terjadi iritasi gitu, bisa terjadi luka. Makanya dengan sekresi lendir dari sini nanti di sini akan lebih mudah terjadinya perkawinan gitu, supaya nanti spermanya bisa masuk ke oviduct dan bertemu dengan ovum. Itu apalagi yang belum dibahas. Kalau di bagian belakang ini saluran pencernaan ya, ini rektum, saluran pencernaan, tidak termasuk organ reproduksi, bukan organ reproduksi. Dan sekarang kita lanjutkan ke organ yang eksternal kalau pada perempuan. Tadi ini sudah internalnya ya, ada ovarium, oviduct, uterus, cervix, kemudian ada vagina. Oh iya, di vagina jangan lupa ada yang namanya himen. Oh di sini belum tidak dicantumkan ya, ada yang namanya himen atau bahasa Indonesianya selaput darah atau selaput keperawanan. Itu terletak di vagina, cuma tepatnya di sekitar mana saya juga kurang tahu, tapi ada di sekitar vagina ini. Jadi ada sebuah selaput tipis gitu ya, selaput tipis yang ada pembuluh darahnya di sekitar vagina sini. Ini tuh, ketika terjadi hubungan pertama atau misalnya mengalami olahraga, melakukan olahraga atau aktivitas yang sangat berat, ini himen ini nanti rawan pecah, rawan sobek gitu ya, sehingga nanti darahnya keluar gitu. Itu. Kemudian organ luarnya untuk perempuan tadi ada 3, ada klitoris, labia mayora, kemudian ada labia minora. Yang disebut klitoris mana? Klitoris ini yang kecil, yang warnanya biru. Di bawah tulang pubis ini ada klitoris melengkung ke bawah ya. Jadi klitoris ini sebetulnya kalau dasar embriologinya waktu perkembangan awal itu hampir sama seperti penis pada laki-laki. Jadi kalau pada laki-laki organ ini nanti akan berkembang membesar keluar menjadi penis kalau pada laki-laki. Tapi kalau pada perempuan organ yang ini tidak akan membesar, dia tetap kecil dan nanti berada di sini. Cuma ujungnya yang keluar. Ini yang nanti disebut klitoris. Jadi sebetulnya secara asal mulanya klitoris ini sama dengan penis. Sama dengan penis. Ini juga nanti bisa mengalami ereksi sama seperti laki-laki. Ini yang digambar biru, ini juga nanti isinya jaringan spons. Jadi apabila wanita sudah terangsang istilahnya ya, nanti akan mengalami fase ini, vasokongesti istilahnya. Vasokongesti itu nanti darah akan mengalir di sini sehingga daerah klitorisnya mengaras seperti ereksi pada laki-laki gitu. Nah, ini jadi sama struktur klitoris mirip seperti penis cuma dia kecil.
gitu. Jadi di sini ada seperti batangnya ya. Kemudian di bagian ujungnya, bagian kepalanya ini ada yang namanya glans. Lagi-lagi sama seperti pada laki-laki ada glans penis atau bagian ujungnya penis itu ya yang sangat sensitif. Sama perempuan juga ini adalah bagian yang sangat sensitif. Bagian yang paling sensitif pada perempuan. Jadi ada glansnya juga di bagian klitoris. Setelah itu glans ini nanti akan ditutup oleh prepus atau preputium. Jadi preputium itu sama seperti laki-laki, ada kulit yang menutupi ujungnya penis, menutupi glans penis. Itu yang nanti akan dibuang ketika dihitan pada laki-laki. Perempuan juga sama, bagian glansnya ditutupi oleh preputium. Bagian ini juga yang akan dibuang ketika perempuan mengalami hitan gitu ya. Atau kalau tidak dihitan juga tidak terlalu berpengaruh gitu, tidak terlalu berpengaruh karena ini kecil, hampir nggak kelihatan, berbeda dengan laki-laki. Ini yang namanya klitoris di bagian sini ya, bagian depan. Kemudian nanti klitoris ini biasanya tertutup oleh yang agak tipis, labia minora, labia minora. Jadi ini ada semacam apa ini, lapisan bagian dalam ya, lapisan bagian dalam. Ini yang disebut labia minora. Ini juga berisi banyak pembuluh darah. Jadi apabila perempuan ingin melakukan hubungan, nanti biasanya selain klitorisnya mengeras, nanti labia minora ini juga akan mengeras, membesar dan mengeras gitu karena terisi darah labia minora. Setelah itu labia minora ini juga karena kulitnya sangat sensitif, nanti dilindungi lagi oleh kulit yang bagian luar yang agak tebal dan berlemak. Ini yang namanya labia mayora. Jadi ini yang melindungi di bagian paling luar gitu. Ini organ reproduksi pada wanita itu ya. Jadi strukturnya lebih sederhana, tapi nanti kalau kita bahas proses fisiologisnya pada wanita ini lebih rumit daripada proses yang terjadi pada tubuh laki-laki. Itu sudah, sementara ini dulu ya untuk organ reproduksi wanita. Setelah ini nanti kita lanjutkan ke menstruasi, kita akan bahas menstruasi, kemudian juga nanti proses embriologi atau perkembangan bayi. Sekian dulu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.